Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa juriyati usni min al-misan wal malaikul muqarrabin wa syuhada wa salihin wal lamil amilin wal buqal hadisin wal qur'an jahidin wa masyidin bidun syarikil alim wa gharbi bil bari. Bismillahirrahmanirrahim. Kuburnal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat abaina wa atina jadadina jadad susun dari mu'alif hadzal kitab naqala Allah bi ulumi sana wa billahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marratan. Itu ya, sekarang masih di dalam bab tentang fadilah istighfar. Ma asarra, tidaklah termasuk orang yang berdosa. Man istaghfara, orang yang senantiasa mohon ampun, mohon istighfar. Wa in 'ada fil yaumi, meskipun kembali lagi, berulang lagi, fil yaumi, di dalam satu hari, 70 marratan, 70 kali dosa. Kalau masih mau istighfar, maka tidak termasuk orang yang asar, yang musirrun. Musirrun itu adalah termasuk orang fasik. Man asarra sagair al-fa'alal kabair. Orang yang senantiasa menganggap ringan dosa-dosa kecil, itu asarra. Dosa-dosa kecil dianggap ringan. Nah itu bisa ditutup dengan banyak-banyak istighfar. Maka terhapuslah dengan istighfar kita.
Sebab apa? Kita menyadari apa yang kita lakukan adalah dosa. Selagi kita barengi, tutup, akhiri dengan istighfar, maka terhapuslah. Jadi banyak dosa-dosa yang kita nggak bisa tinggalkan begitu aja. Kadang-kadang kita habis berucap itu umpamanya, berbuat itu baru kita sadar, astagfirullahaladzim, kenapa kita gitu ya? Cepat-cepat istighfar. Wa in ada, meskipun terulang lagi tuh dosa kecil itu sampai 70 kali. Al-muradu at-taksir, yang dimaksud 70 kali adalah karena saking seringnya, banyaknya. La tahdid, bukannya membatasi. Batas sampai 70, bukan. Saking banyaknya dosa yang kita lakukan, sampai kira-kira 70 kali sekalipun. Ya. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis ini Abu Dawud. Ya, jadi dosa-dosa kecil, orang yang biasa melakukan dosa kecil dia anggap ringan aja, nah itu harus dibarengi dengan apa? Dengan istighfar. Wa Tirmidzi, dan telah meriwayatkan juga Imam Tirmidzi an Atik Abi Bakrin, dari Atik bin Abi Bakar, an Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, dari Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, wal makna, dan maknanya. Manit taba'az zamba, barang siapa yang mengikuti dosanya, ya, bil istighfari, dengan istighfar, falaisa bimusirrin alaihi, maka tidaklah mereka termasuk orang yang senantiasa berbuat dosa atas dosa kecil itu. Jadi diikuti dosa istighfar, dosa istighfar, dosa istighfar, ya. Jadi bukan mempermainkan, bukan. Jadi memang begitu, manusia tuh ada aja berbuat dosa itu udah pasti, ya. Dari mata, ya, memandang kepada yang dilarang. Umpamanya kita lagi melihat YouTube nih, wah ini ada gambar begini, kadang-kadang penasaran tuh melihat gambar yang kurang bagus sebetulnya, ya. Kadang-kadang penasaran. Nah itu termasuk maksiat mata umpamanya. Dan banyak, lidah juga begitu. Sebetulnya kita dilarang untuk mengucap itu, tapi terlontar kita di dalam ucapan kita. Istighfar berburu. Maka tidak termasuk orang yang berdosa itu. Wa in takarrara, meskipun terulang-ulang, minhu, daripada dosa itu. Lagi naik motor gitu kan, di belakang ada boncengan tuh anak-anak perempuan, wah, di belakang ngempet aja deh, boncengin. Itu sampai kaosnya keangkat tuh, kelihatan tuh pantatnya. Nah, itu kita liatin aja. Astagfirullahaladzim, ya. Kalau sekali nggak dosa, kalau sekali nggak dosa, sebab nggak sengaja, kebetulan aja depan kita. Tapi kalau kita ulangi lagi, wah, apalagi kita pelong, masya Allah, ya. Nah, itu menjadi dosa kalau kita terusin. Nah istighfarlah kita, istighfar, masya Allah, ya. Astagfirullahaladzim. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man istaghfara, barang siapa yang mohon ampun, ba'da zunubi, sesudah melakukan banyak dosa, ya kumpulin dulu tuh dosanya. Kan ada yang dosa dikit langsung istighfar, ini junub, dosa-dosa dulu tuh banyak, dia istighfar dulu. Ghafarallahu lahu, masih diampuni juga oleh Allah Ta'ala lahu, baginya. Fahuwa ajil istighfaru laha kafaratun, wahuwa, maka ialah istighfar itu laha, bagi dosa-dosanya,
bahwa ayil istighfaru, maka ialah istighfar itu laha bagi dosa-dosanya, ayiz zunubi kafaratun, adalah sebagai penghapus ya dosa-dosa ya. Dosa apa diantaranya? Ya meringankan sholat umpamanya sampai keluar waktunya, dosa kita ya sampai keluar waktunya, padahal ada waktu sebetulnya dia untuk sholat tapi lalai dia, malah melayani sesuatu yang kira-kira kurang berguna. Nah sampai habis, wah masya Allah habis waktu, dosa dia. Segeralah kita ya istighfar dan kita lakukan. Apakah itu harus dikodok? Segera kodok ya. Wa qala Nawawi, dan telah berkata Imam Nawawi fil Azkari, di dalam kitab Al-Azkar. Ya, mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita baca nih Al-Azkar kitab Imam Nawawi. Rawaina fi sahihi Muslim, telah meriwayatkan kami di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, bahwa Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang diriku di dalam kekuasaannya, artinya demi Allah, lam tajnabu la jahaballahu bikum, ya, seandainya kamu ini tidak semuanya tidak berdosa, udah bersih semuanya dosanya, ya, la jahaballahu bikum, niscaya berangkat Allah dari lingkungan kamu. Ya, kemana Allah berangkat? Wala jaa biqaumin yajnibuna, dia berangkat kepada menemui kaum yang pada berbuat dosa. Untuk apa? Fayastaghfirunallaha ta'ala, maka tiba-tiba setelah berbuat dosa, kaum itu pada istighfar kepada Allah. Fayaghfiru lahum, maka Allah akan ngampuni dosa-dosanya. Jadi pindah istilahnya gitu ya, semacam itu. Daripada memperhatikan kamu yang udah pada bersih semuanya, nggak punya dosa, dicari lagi ya Allah, siapa lagi ada berbuat dosa, siap akan diampuni selagi mereka mau istighfar. Ya. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kasura ala ahadikumuz dzunubu, apabila telah banyak padamu dosa-dosa, udah banyak nanggung dosa, ya Allah, hampir putus asa, ingat dari kecil, dari muda, banyak meninggalkan sholat, ya Allah, mana maksiat mulu, kerjaannya dosa mulu. Atau anak-anak disuruh pergi ngaji, malah pergi nonton layar tancap, malah pergi nonton itu apa, orkes itu, dangdutan, ya. Insyaallah orang-orang pada ngaji, kita enggak, dosa, ya Allah. Salat juga jarang, tidur jarang di rumah, di musalah mulu tidurnya mah, tapi pulang nonton tuh. Pulang nonton, nggak berani pulang bangunin di rumah, ya. Kadang-kadang tidurnya di bedug lagi, ya dulu ya. Lu pernah ada tuh yang saking nakalnya, dia tidurnya di mana? Di kurung batang, dia tidur, subhanallah. Kurung batang kan di musola, di masjid ada kurung batang kayak ini. Nakal banget, tidur di kurung batang. Begitu ada jamaah mau datang ke masjid, ya mau sholat subuh, belum subuh, nah itu ada apaan itu di kurung batang, ya, kabur balik lagi tuh Pak Haji lagi, takut ya, apa mandi, masa di kurung batang, mau ada orang, ya,
Subhanallah. Akhirnya orang kampung pada datang. Mana? Tahu-tahu ada orang tidur di kuburan. Dibangunin. Bangun. Bukannya bangun sholat, lah kabur, lari kenceng banget tuh. Alhamdulillah, ya, kenakalan tuh anak-anak. Nah itu banyak banget dosa. Banyak banget dosa. Falyatlubil maghfirah bil istighfar. Maka silakan tuntutlah akan ampunan Allah dengan cara istighfar. Ya. Istighfar banyak. Astagfirullahaladzim. Dengan ucapannya udah bagus. Ya, apalagi langsung dibarengi dengan hati rasa penyesalan. Rasa nyesel kita berbuat itu. Bin nadami, dengan penyesalan dosa yang kita lakukan. Itulah apalagi yang namanya tobat. Si kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lafzin, dan di dalam satu lafaz, man nasakha hadzal kitaba itu tulisannya, orang yang menghapus kitab ini, ya, memansuh itu, mengesek, nasih. Idza kasurat junubu ahadikum, apabila telah banyak dosa-dosa di antara kamu, falyad'u bil istighfar, maka berdoalah dengan cara istighfar. Dinasih, ya, tapi dari hadis ini juga. Tadi kan falyatul bil maghfirah, maka tuntutlah ampunan itu. Usahakanlah ampunan itu dengan cara istighfar. Tapi dalam hadis ini, ya, yaitu falyad'u, berdoalah, masih ada kesempatan berdoa bil istighfari, dengan cara istighfar. Kalau Rasulullah sendiri, dia senantiasa tidak kurang daripada 100 kali istighfar, baca istighfar. Dikatakan 100 kali sebab pakai diucapkan gitu ya. Sebetulnya hati kita boleh dibilang istighfar tuh nggak ada bilangannya, saking seringnya mestinya. Kalau di dalam hati, salah ingat dengan dosa, astagfirullahaladzim. Ingat dengan dosa kita, astagfirullah. Walaupun itu dosa kita udah istighfarin dulu, sebetulnya masih ingat aja, istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Ya, kita ingat dosa yang dulu, astagfirullahaladzim. Ingat dosa, astagfirullah. Hati kita senantiasa begitu. Jadi bukan sekali istighfar udah gitu, enggak. Tetapi bila mana ingat, istighfar lagi. Hati kita paling tidak yang rasa penyesalan di situ ada. Jadi nggak cukup serta kali istighfar, udah nggak usah istighfar lagi, enggak. Jadi terus-terusan kita, hendaknya begitu, sehingga ya bersih, istilahnya udah bersih, dibersihkan lagi, udah bersih, dibersihkan lagi, jangan sampai kotor. Itu hal amalan yang sudah menjadi pembersih daripada dosa-dosa kita. Jadi nggak cukup satu kali istighfar, sehingga kita setiap pada sholat itu jangan lupa istighfar. Jangan lupa istighfar. Istighfar dengan apa caranya? Yaitu dengan, ya, yang paling manjur istighfar kita adalah dengan cara pandai mengampuni dosa orang pada kita. Itu sangat mudah. Allah menerima istighfar kita. Bila mana kita juga pengampun. Bila mana kita juga pandai memaafkan kepada dosa-dosa orang lain. Seperti kita di dalam istighfar setiap ba'da sholat, fi kulli duburi sholat, selesai daripada sholat, astaghfirullahaladzim li wali walidayya, aku mohon ampun padamu ya Allah untukku dan untuk kedua orang tuaku. Ya, kedua orang tua kita.
Itu jangan lupa. Wali ashabil hukukil wajibati alayya, dan bagi orang-orang yang mempunyai hak kewajiban atasku untuk mengampuni dia, ampunin. Meskipun dia tidak minta maaf kepada kita, tidak minta maaf kepada kita, ya kita ampunin aja. Apalagi dia minta maaf, dia nggak minta maaf, ampunin aja, ya. Orang-orang yang berdosa kepada kita, nggak ada artinya kita dendam juga, nggak ada artinya sebetulnya. Ya, kita kesel marah sampai 17 turunan, apalagi ya kita warisin sama anak cucu kita. Lu jangan lagi lu berteman sama si itu, jangan lu deketin si itu, ya jangan, nggak boleh. Kita justru jangan menampakkan kemarahan kita kepada orang di hadapan anak keturunan kita. Tetap kita harus perintahkan mereka jalin silaturahim. Jangan ada putus hubungan silaturahim kita pada, apalagi masih keluarga dan sebagainya. Jangan kesel sama orang, jangan. Ini seringkali nih kalau jadi supir ya, suka marah-marah nih jadi supir, kayak macet segala macam, tiba-tiba di depan kita motor nyodok lagi, sialan segala macam, ya kita bilang aduh masya Allah. Apalagi kalau ada yang kejam, kalau dia serabas-serabas itu dia ludahin, masya Allah, ya itu macam-macam tingkah laku manusia. Ya mungkin mereka lagi terburu-buru, lagi ngapa ya, atau memang udah wataknya kayak gitu. Ujian bagi kita banyak, supaya banyak istighfar. Indahnya apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Waqala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kasurat dzunubu ahadikum, apabila banyak dosa-dosa di antaramu, falyastaghfirillah, maka mohonlah ampun kepada Allah taala. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan telah berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, qala li, telah berkata kepadaku, kata Siti Aisyah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza kunti almamti bi dzambin fastaghfirilah wa tubi. Dan in kunti, jika kamu almamti melakukan bi dzambin, dengan suatu dosa, fastaghfirillah, maka mohonlah ampun kepada Allah. Wa tubi, dan tobatlah kamu, wahai Siti Aisyah, ilaihi, kepada Allah. Fa inna taubata minaz zambi an-nadamu wal istighfaru, karena bahwasanya bertobat dari dosa adalah syaratnya an-nadamu, mesti nyesal mestinya terus perbuatan itu, sadar kita perbuatan dosa itu, wal istighfaru, dan dengan cara istighfar, ya. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil hukukil wajibati alayya, dan bagi orang-orang yang mempunyai hak kewajiban atasku, harus ngampuni dosa-dosanya. Jangan sampai nanti jadi orang yang pailit kita di hadapan Allah pada yaumul qiyamah. Pernah berdosa, padahal kita ibadahnya banyak. Kita punya ibadah banyak pahalanya. Kita bawa-bawa tuh pahala dosa, pahala salat kita, pahala taklim kita, pahala macam-macam lah. Puasa kita, sedekah kita. Tetapi ternyata banyak dosa-dosa yang kita belum minta maaf. Banyak perbuatan dosa kita yang belum istighfar kepada Allah, terutama kepada sesama manusia. Tarodah kalau kepada Allah mah gampang, kita istighfar aja. Tapi pada manusia, ya
kita belum minta maaf, dan ada juga dia yang belum kita maafin, belum ada saling maaf. Makanya hendaknya kita sebelum kita dipanggil Allah ke hadapannya, ingat-ingat dosa kita kepada sesama orang. Apakah kepada orang tua kita, apa kepada siapa? Ya, apalagi sama orang tua. Mungkin kalau orang tua sih sering minta maafnya ya, sering istighfar, sering cium tangan, tapi mau tetangga sama siapa? Yang kadang-kadang dia sakit hati dengan ucapan kita nggak terasa, kita nggak tahu dia sakit hati dengan ucapan kita. Ya, tapi dia kesel karena omongan kita, didengarnya gitu, enek bikin hati dia sakit. Ya, ini jangan sampai ke bawah mati. Makanya banyak-banyak kalau orang dulu kan suka kalau mau puasa pada ngundang tetangga tuh ya, dan tetangga selamatan, tetangga-tetangga semuanya pada diundang, roahan namanya ya, roahan. Tujuannya apa? Damai, mari kita mau pada puasa nih, gitu, panggil, pada roahan segala macam. Itu bagus itu, tradisi yang semacam itu. Bahkan juga dia minta didoakan kepada orang tuanya. Ya, itu bagus, tradisi luar biasa. Dia sedekah, nggak dipilih, kasih tuh tetangganya. Undang nih berapa orang nih? 70 orang. Nah, kira-kira siapa yang 70 orang? Banyak diundangin. Terutama yang lebih sering dia berhubungan. Ya, tetangga semuanya. Tujuan apa? Istighfar sebetulnya itu. Nyambung silaturahim secara tidak langsung, istighfar, saling minta maaf satu sama lain. Dengan apa? Memberi sedekah. Ya, apalagi di situ i'ti man haramak, berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Ya, apalagi umpamanya dia padahal dia nggak pernah undang kita, ya nggak apa-apa, undang semuanya, diundang. Jangan yang biasa doang, ya jangan, semuanya yang nggak pernah juga undang juga, ya, yang dibeda-bedain. Disitulah kita untuk kedamaian di dalam lingkungan kita, rumah tangga kita, ya, luar biasa. Itu tradisi yang hampir-hampir habis nih. Sekarang nih hampir nggak ada nih di era kita, ya, hampir hilang di era kita nih. Kayaknya udah terbiasa, ya. Ini biasanya seperti ya di lingkungan kita. Kalau dulu kan talim-talim begini jarang kalau macamnya. Makanya kita melalui talim juga insya Allah dengan talim gini kita datang, bisa salaman, bisa minta-minta doa. Tandanya apa? Kita udah nggak ada dosa lagi sama dia. Itu diantaranya. Kalau kita pas sama-sama jabatan tangan, gurguran tuh dosa-dosa kita dari musafahah kita. Luar biasa. Allah memberikan rahmat kepada kita, kasih sayangnya kepada kita, memberikan hati kita yang lembut, memberikan hati kita sadar akan persiapan kita kembali menghadap dia nanti. Ya, lagi saya ini kadang-kadang ya di sini kan kita tahu benar tuh meninggalnya Pak Supino di sini dia, berdiri lewat kunut jatuh. Saya kalau datang sini kebagian di situ mulu lah gitu, ya. Sedangkan boleh dibilang punya riwayat penyakitnya sama. Ya, saya ingat di situ, masya Allah. Supaya apa? Ingat mati. Supaya kita ingat mati. Mati itu dadakan kayak gitu tuh, begitu tuh. Saya hampir kalau memang ada tempat di situ saya. Supaya Pak, saya lagi sholat ini ingat sama mati, kayak gitu juga. Dan kita sadar banyak dosa kepada Allah, istighfar banyak-banyak. Kayak kita juga bila ada waktu sempatkan salaman, ya, di antara kita semuanya. Kalau ada talim, mari kita ngikuti talim, wiridan kita ikutin wiridan sesudah sholat. Supaya ampunan Allah semakin mengalir kepada kita. Semoga Allah semakin sayang kepada kita.
Sebab apa? Kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kita anggap remeh wiridan-wiridan, doa-doa yang dibaca oleh santri setiap pada sholat. Mungkin buat santrinya sendiri kurang begitu open dia dengan apa yang dia baca, ya kurang begitu khusyuk. Tapi kita yang mengikuti, yang udah tua, yang udah pada insaf, udah pada sadar, itu lebih memahami apa yang dia baca, tujuannya luar biasa. Semoga Allah memaafkan dari segala dosa-dosa kita. Pengen kita hidup itu husnul khotimah. Makanya beruntung banget Pak Supino. Pak Supino namanya. Kita doakan betul-betul beliau sekarang berada di tempat yang mulia di sisi Allah. Dengan akhir hayatnya husnul khotimah. Lagi sholat subuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di akhir hayatnya lagi rajin-rajinnya sholat ya. Ya kalau dulunya seperti tadi orang biasa gitu, orang biasa. Ya namanya anak muda, ya namanya masa muda, ya. Kelakuannya mungkin, tapi ditutup dengan kebaikan. Terakhir hayatnya bahkan dilarang nggak boleh sholat ke masjid karena lagi sakit, berangkat juga kayaknya udah nekat dia sih, biarin kalau memang nggak ada umur juga udah siap ya. Sebaiknya begitu, hidup kita tawakal pada Allah segala sesuatunya. Jangan ada praduga yang macam-macam, keyakinan yang salah. Wah itu katanya karena ininya, karena itu, kena ini, wah kena angin, kena ini dan itu, ya jangan. Apalagi karena kejahatan orang dan sebagainya, jangan. Ajal tuh dari Allah, ya yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita, mudah banget tuh. Ya, jangan kita keyakinan gua kalau minum obat ini pasti hidup terus. Jangan. Kita berobat dengan syariat aja. Ya, yang dianjurkan kalau sakit berobat. Ya udah berobat aja. Sembuh, Allah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu wa huwa yusfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan kita. Ya, jadi jangan terlalu mendewa-dewakan kepada obat. Dialah yang sehatkan kita, menghidupkan kita. Enggak. Walaupun kita kemana-mana bawa obat, syariat aja. Buktinya Pak Supino barusan minum obat di rumah. Nah, bahkan masih ada sisa obatnya di situ. Saya kira enggak ada, saya kasih dia. Ya Karim, memang aja lo begitu. Makanya kita sadar terus, ya. Mudah-mudahan nih dengan halakah kita Allah akan ngampuni dosa-dosa kita semuanya dengan memperhatikan kita semuanya. Ya, betapa banyak rahmat Allah kepada kita yang Allah berikan. Yaitu an-nadamu wal istighfar. Wa kana, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, fil istighfari, di dalam istighfarnya. Ini istighfar Rasul. Ya, apa doanya? Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, khotiati, segala dosa-dosaku, wajahli, dan kebodohanku. Ya, bodoh itu adalah perbuatan yang ya, kita perbuatan dosa, kita sengaja-ngaja. Wa israfi, dan keterlaluan aku, israf, boros, ya, berlebih-lebihan. Fi amri, di dalam urusanku. Wa ma anta alamu bihi minni, dan dosa-dosa yang kau lebih tahu bihi, dengan dosaku itu, minni, daripada aku sendiri.
Banyak dosa yang kita nggak tahu, kita nggak sadar sebetulnya, tapi Allah lebih tahu daripada itu. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Huzli, ya, yaitu keterlaluannya aku. Apa huzli itu? Canda, senda gurau. Huzli itu senda gurau. Jadi kan kita suka bercanda tuh, ya, suka banyolan, ya, banyol, segala macam. Nah itu akan menimbulkan dosa. Nah maafkan ya Allah, ya, daripada dosaku itu, di mana aku pernah banyol, ya, bercanda, senda gurau, ya, huzli itu. Wajadi, dan kesungguhan aku memang sengaja sungguh-sungguh, ya, dosa itu dilakukan. Wa khata'i, dan kesalahan aku. Kalau khata itu kesalahan itu artinya kirain benar, tahu-tahu salah gitu, ya. Salah, namanya manusia. Wa amdi, dan kesengajaan aku. Amdan, dengan disengaja. Wa kulla dalika indi, dan tiap-tiap sesuatu yang demikian itu indi, dari sisiku, memang sengaja aku lakukan dari diriku sendiri, semacam itu. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, ma qaddamtu, dosa-dosa yang telah lalu, yang telah aku lakukan dulu-dulu, wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang akhir-akhir, wa ma asrartu, dan dosa yang aku rahasiakan, nggak ada yang tahu, memang sengaja, ya, aku rahasiakan dosaku ini, nggak perlu dilihat orang. Apalagi ngeri dilihat orang gitu, ya, kita rahasiakan. Wa ma alantu, dan dosa aku terang-terangan dosanya itu. Wa ma anta alamu bihi minni, dan dosa-dosa yang kau lebih mengetahui bihi, dengan dosaku, minni, daripada diriku sendiri. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah ya Allah yang terdahulu, tiada mula. Namanya qadim, Allah ya, terdahulu tapi nggak ada mulanya. Wa antal muakhiru, dan engkaulah juga yang akhir, tiada batas Allah akhirnya sampai kapan, nggak ada, terus abadan abidin wa dakhrud dakhirin. Bahkan bukan Allah saja, kita juga nanti di alam akhirat hidup selama-lamanya di sana, ya, selama-lamanya. Mudah-mudahan diampuni dari segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan amal soleh kita ini adalah menghapus dosa-dosa kita. Itu yang harus kita cari senantiasa, amal soleh. Dengan rutinnya kita salat berjamaah, dengan rutinnya kita wiridan, dengan rutinnya kita baca surah ini surah itu suatu amal soleh yang harus kita miliki, ya, harus kita miliki. Bahkan hanya istighfar 3 kali yang amal soleh kita itu udah cukup luar biasa itu juga. Apalagi istighfarnya bukan untuk dirinya sendiri, untuk kedua orang tuanya dan untuk orang-orang yang berdosa kepada dia. Maafkan ya Allah, jangan ada orang berdosa karena aku, jangan ada orang yang disiksa karena dosa kepada aku. Jangan, ampunin semuanya. Jangan ada anak, jangan ada tetangga, jangan ada siapa yang berdosa kepada kita kemudian disiksa oleh Allah. Ampunin ya Allah, jangan ada orang yang disiksa oleh Allah lantaran berdosa dengan kita. Kita udah minta dimaafkan aja, maafkan aja, ya. Nggak ada artinya kita juga dendam segala macam, nggak ada. Subhanallah. Bersihkan hati kita kepada siapa kek? Nggak ada, ya. Kosong di hati kita tuh nggak ada dosa-dosa orang kita. Apalagi dugaan kita berdosa dan sebagainya. Jangan husnuzon aja kita hendaknya. Banyak baik-baik sangka kepada siapapun juga. Antal muqaddimu wa antal muakhiru,
Kaulah yang terdahulu dan kaulah juga yang terakhir, tiada batas. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan kau ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadir, maha kuasa. Dia mengampuni segala macam, itu semuanya Allah akan maha kuasa. Ya, kaja fil ihya, demikian di dalam kitab Ihya. Ya. Ini istighfar Rasul nih, terutama kita baca itu. Istighfar ini mirip dengan doa istighfar yang kita baca di tasyahud akhir. Ya, coba baca itu kitab tasyahud, di doa tasyahud akhir. Tasyahud akhir tuh jangan cuman sampai Hamidum Majid. Kalau kita baca tasyahud akhir cuman hanya Hamidum Majid, berarti kita belum baca doanya. Ya, belum kita baca doanya tuh. Belum kita baca doanya. Sebab baru sampai sholawat, itu sholawat Ibrahimiyah. Setelah kita baca dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kan salawat itu. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu baru salawat Ibrahim. Ya, jadi doa tasyahud akhirnya belum. Allahumma fili, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal wa minal maghrami wal masyam. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraktu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuh, itu baru baca doa tasyahud akhir. Apalagi model kayak kita nih, udah asar semuanya nih ya. Udah asar ini semuanya. Udah asar sampai maghrib ini udah ya. Subhanallah. Mari. Jadi kita baca itu doa itu. Ada saya nanti itu fotokopinya kalau masih ada yang belum hafal, insyaallah Sabtu yang akan datang nanti saya kasihin ya, supaya dibaca itu. Nah, mudah-mudahan kalau anak-anak santri udah bisa nih sebetulnya nih, tapi tahu dibaca apa enggak nih waktu sholatnya, terutama kalau jadi imam, dibaca ya, dibaca itu dari masih muda kamu baca itu ya. Coba anak-anakku sekalian baca bareng rame-rame. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min syarri fitnatil masyihid minal maghrumi wal wa ma asrartu wa ma alantu wa anta alamu antal la ilaha illa anta. Iya, ya dibaca ya. Terus saya bikin fotokopi supaya dibaca. Juga kita supaya enggak kena daripada ujian cobaan dajjal. Syarif fitnati masyihid dajjal. Insyaallah jauh kita daripada dajjal. Dajjal itu dalam 40 hari seluruh dunia udah kelilingin sama dia. Terutama kota-kota besar. Ya, kota-kota besar tuh kena tuh semuanya dijelajahi sama dia. Hanya dengan 40 hari. Ya, subhanallah. Maka jangan sampai kita kena. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya ya. Lagi yang namanya kiamat. Kiamat itu orang-orang soleh tuh nggak bakalan ngerasain kiamat. Walaupun katanya udah dekat kiamat. Sebab orang-orang soleh nanti akan meninggal duluan. Meninggal. Dengan wabah, dengan angin, dengan ada virus-virus sekarang itu kan. Nah ini makanya sekarang nih kita harus sadar aja, banyak virus-virus lagi mengenak pada kiai-kiai, ustadz-ustadz kadang pada meninggal. Ini tanda-tanda ya. Nanti tinggal orang yang bodoh-bodoh aja, yang nggak mau ngaji, yang pada ini dari itu turut dia,
ketika meninggal juga nyolatin bingung siapa jadi imamnya, semuanya baru belajar, ya, boro-boro dia jadi imam, dia sendiri juga masih belum hafal doa-doa untuk mayit segala macam. Makanya mari kita pelajari itu semuanya, beli buku-buku petunjuk itu, ya, doa untuk mayit segala macam kita pelajari, supaya apa? Jangan sampai nanti di suatu saat ada yang meninggal dunia, nggak ada yang nyolatin, antara apa? Nggak ada yang jadi imam, nggak ada yang bisa jadi imam, nggak ada yang siap. Nah, akhirnya sembarangan, diangkat jadi, udahlah kamu aja jadi imam. Iya, salah, nanti bacanya salah, doa untuk, ya bukan, apalagi sujud-sujud mah, ini kadang-kadang untuk perempuan doanya doa laki-laki aja, ya, Allahumma warhamhu aja itu, apalannya itu dia nggak bisa merubah. Kalau perempuan Allahumma warhamha, dia nggak bisa, udah Allahumma aja dah, ya, udah banyak pada keliru. Makanya salat jenazah walaupun dikit itu harus dengan ilmu. Apalagi yang kita hadapi jenazah yang akan menghadap kepada Allah. Awas jangan salah-salah jadi imam. Marilah sama-sama sekalian, berhubung saya juga nih ada undangan untuk pembuka acara festival, ya, di Jakarta, di apa itu, Babakan, situ Babakan, ya. Maka jam 8 kita harus sudah sana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa akan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita semuanya. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa orang tua kita. Mari sama-sama kita giatkan, kita semangatkan untuk mencari ampunan Allah melalui taklim yang kita jadikan adalah pokok tugas-tugas kita. Salat berjemaah di masjid-masjid, ya, wiridan jangan kita tinggalkan, dan silaturahim kita jalin terus. Mudah-mudahan Allah meridhoi segala amal perbuatan kita. Semoga akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi apakah dengan lafaz-lafaz istighfar itu bisa mengampuni, menggugurkan dosa besar? Itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana cara kita untuk menghapus dosa-dosa dosa yang ada kaitannya dengan orang lain. Misalnya dulu kan kita waktu masih jadi dia masih anak-anak, ya, masih anak-anak, kemudian berbalik gitu kan, ya. Kalau kita muslim buat maksudnya para buat hebat gitu kan orang. Iya. Itu kalau muslim buat kita betul mangga. Iya. Itu kan bukan hak kita yang ambil. Iya. Kemudian juga ada yang sengaja kita nanggung kemana sama kamu juga ya. Jadi apa gitu. Kita waktu itu ya memang keadaan juga apa ya, banyak juga susah. Yang ada itu namanya sambil dari kali sambil apa itu buahnya tidak mahal. Cara untuk minta ampunnya atau taubatnya gimana? Kalau kita berdosa kepada Allah, istighfar kepada Allah, sebesar-besarnya pasti diampuni oleh Allah, masih di bawah musyrik. Tapi kalau dia mensekutukan Allah, enggak. Mensekutukan juga kalau dia bertobat, masih diampuni juga, dia kembali kepada tauhid, ya. Ya kan banyak orang-orang musyrik pada masuk Islam, ya kan, ya, masih diampuni juga. Asal musyrik ini jangan dibawa-bawa sampai akhir hayat dia, gitu aja. Ya, musyrik juga masih diampunin kalau memang dia dapat hidayah dari Allah sebelum meninggal, dia bertauhid. Ya, itu banyak namanya.
Sekarang kalau dosa pada orang banyak semacam itu, ya itu kalau masih ada kita orang-orang yang punyanya, ya kita minta maaf. Iya, pada ahli warisnya juga nggak apa-apa. Jangan malu-malu, nyari kayu. Kadang-kadang pohonan orang masih basah dipotes saja. Ngarepin kapan nih kalau udah kering udah datang. Ya, terus terang aja di kebun saya dulu gimana gitu. Itu Allah maafin semuanya. Ya. Nah, ada juga. Ya, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah aja. Yang penting kita nyesel. Kita nyesel perbuatan itu dan tidak akan kita ulangi lagi. Sebesar-besarnya apapun juga akan diterima oleh Allah. Ya. Kalau ada berkaitan dengan orang lain semacam tadi, kalau masih ada ahli warisnya, ahli warisnya. Bahkan kalau memang nggak ada, ya udah kembalikan kepada Allah semuanya. Istighfar. Perbuatan kita banyak, ya. Baik, itulah yang aku sembunyikan, barangkali kita mau bilangin malu gitu kan. Nah, kemudian kita rahasiakan. Gimana nih caranya? Ya udahlah itu dengan sama asror tuh, sama alan tuh ya. Semacam itu. Bahkan dulu ya, memang kalau orang-orang mau bertobat ya, seperti mau pergi haji. Mau pergi haji kan ini bertobat, ampunan dari segala dosa. Tuh ada itu yang pada datang ke rumah, yang pada ngaku punya dosa ini, punya dosa itu, sampai yang kira-kira dosa yang memalukan lah kira-kira, ya diucapkan aja depan kita, demi ini mendapatkan dosa, ampunan dari Allah. Bagaimana caranya? Gitu. Ada juga yang ringan-ringan, seperti pernah nyabut singkong dulu di kebun kita, segala macam, ya. Sedangkan dia hajinya mengikut sama kita, gitu kan? Dia pernah nyabut singkong waktu babah dulu di sini, nanam pun singkong, dia ngaku. Minta dimaafin, enggak apa-apa, zaman dulu sama, gitu ya. Mudah-mudahan, yang penting hati kita mau kembali kepada yang benar, Allah akan terima semuanya, ya. Dengan mudah itu, sikar aja banyak-banyak. Makanya saling ingat tadi Anda bilang, astagfirullahaladzim. Saling ingat astagfirullah, hati kita. Walaupun kita nggak ucapin astagfirullahaladzim, dalam hati kita ingat dosa itu, ya Allah, semoga Allah ampuni dosa kita. Ya terutama setiap pada sholat dah, ya udah pasti ada aja dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Tetap kita banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan ya, gitulah kita deh. Menyesal aja, nyesal kita perbuatan itu, dan kita akan nggak ulang lagi, dan kita akan tinggalkan selama-lamanya. Begitu kita lepaskan tuh perbuatan itu, ya. Sebesar-besarnya dosa apa, udah kalau kita udah lepaskan, kita nggak bakal kembali lagi ke situ, bahkan kita nangis pada Allah, menyesal atas itu. Semoga Allah ampuni semuanya, ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Doa. Alhamdulillah ghafuri lil abdi zil gururi wal fardhi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama anbiya hitama wa alal alil qirami wa sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa alallaza asrafna fatub alaina tauba silu kulla hauba wastur lanal arati wa aminir rawati wa gfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sahilil khillani wa kulli zi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma
amin ya rabbi asma fadla wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatas suhbi walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu al-wafiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.